Nah ini memang sangat-sangat dalam situasi seperti ini kami sangat-sangat berpikir 12 kali untuk melakukan seperti itu, tapi hal ini kami harus lakukan. Sebenarnya denda ini dilakukan sudah perusahaan ini berdiri, tapi dalam konteks pelaksanaannya itu tidak konsisten. Kami sebetulnya tidak konsisten ke perusahaannya. Nah, begitu kami masuki selaku direksi di sini, di tahun audit 2019 itu adalah tunggakan yang tercecer sampai 2,5 miliar. Demikian. Makanya dari 2,5 miliar itu, dan kita juga akumulasikan itu cuma 5% dari 20.000 pelanggan kita. 5% lah. 5% itu. Jadi yang menunggak itu sampai dari tahun 2017 juga ada, itu masih tercecer di bawah. Nah itulah sebenarnya yang kami kejar. Tetapi untuk imbas daripada kebijakan yang kita harus laksanakan sekarang ini, imbasnya yang mereka yang benar-benar pelanggan yang benar-benar rajin menggunakan jadinya akan kena imbas. Nah, seperti itu. Makanya kalau kemarin itu kita debatnya nanti di lewat netizen itu kita juga tidak mau gitu seperti itu, akan memperkeruh suasana jadinya seperti itu. Lebih baik formal. Demikian kalau memang dari DPR makanya kita siap untuk maka harus dilakukan. Kemarin waktu rapat kerja kemarin kita 2 kali dalam denda ini, kita 2 kali dipanggil DPR kembali ke Komisi 3, dan waktu terakhir itu Pak Ketua DPR juga sangat mendukung upaya yang kita lakukan sebenarnya gitu. Dan itulah sebagai rekomendasi juga ada dukungan dari Pak Ketua untuk kita melakukan hal seperti itu, makanya kita melakukannya gitu. Memang kita minimnya di sini kita memang kurang sosialisasi, tapi kalau memang kurang sosialisasi kita September sudah melakukannya, karena kita waktu pandemi kita sebenarnya mau kenapa juga harus kita lakukan waktu saat pandemi, kita juga sudah melakukan aplikasi di sini dengan si PDA Pintar itu kita bekerjasama dengan sistemnya dengan pihak ketiga dengan Bima Sakti. Dari sanalah kita sudah data-data itu sudah terintegrasi, semua data-data itu baik dari pergudangan, semua dari baca meter itu sudah terintegrasi. Makanya muncul rekening ini atas juga karena sistem munculnya gitu loh. Tanpa keterangan juga itu banyak pembenahan nanti bahwa ada yang paling viral kan di 250.000 itu. Yang 250.000 itu mungkin secara teknis nanti ada teman-teman yang menerangkan juga detail, karena semua juga tahu apa yang terjadi di 250 itu. Karena kan dari selebaran yang kita sebar ya, tentang denda itu sudah kan ya, alasannya pelanggan itu kan pasti lah tidak ada dapat seperti itu. Nah itu ya yang intinya. Silakan dari Indonesia itu semuanya sudah tercover di sana. Nanti ada penanganan khusus. Karena kita ada teman-teman juga di sini yang bisa mengkantor secara objektif untuk berita-berita yang terjadi di masyarakat. Karena pandemi kita mundur dan kita melakukan penghapusan denda karena pandemi sampai 8 bulan. Januari, Agustus itu kita hapus denda semua. Bagi kita langkah sosial kita menghadapi pandemi terhadap pelanggan. Nah, itu di sana tidak terdengar. Waktu penghapusan tidak terdengar, tapi kalau sudah denda seperti itu baru belum ke atas. Yang terpenting ada waktu pandemi kita juga sudah melakukan upaya-upaya sosial juga banyak, sudah ada cover market juga kita juga konferensi pers tentang. Nah, sekarang masih musim pandemi ini karena kita juga melakukan sistem mau tidak mau karena kebakaran juga harus dilakukan untuk mempercepat kita operasional kita. Nah, secara detail nanti masalah denda juga dan kenapa harus ini dilakukan, mungkin Pak Agung nanti lebih detail menjelaskan. Silakan Pak Agung. Sebelum ada izin Pak Direktur, selamat dari PS semuanya. Kasih izin Pak Direktur yang menyampaikan gini, cerita awal yang bisa kita cerita dari awal, yang mungkin tadi sudah tersirat dan disampaikan oleh Bapak Direktur. Pada tahun 2019, hasil audit tahun 2019, PDAM itu memperoleh laba sekitar 1,5 M. Nah, dalam perjalanannya, laba ini berupa piutang, dia bukan duit, catatan. Nah, karena PDAM itu memiliki keuntungan berdasarkan perda pendirian PDAM
PDAM disyaratkan pada saat PDAM mendapatkan keuntungan, maka PDAM memiliki kewajiban untuk ikut serta mensupport keuangan daerah dalam bentuk 35% itu support ke pembangunan daerah, 30% pembangunan daerah, 25% untuk APBD. Jadi totalnya 55%. Nah, dalam perjalanan kemudian kami memang awalnya atas izin Pak Direktur sebenarnya kita mau start dari awal melaksanakan ini. Cuman karena terkait pandemi, akhirnya dari Bapak Direktur berdasarkan hasil juga rapat kita di manajemen, kita mundur. Nah, kami berpikir mungkin pandemi akan berakhir bulan-bulan berikutnya. Ternyata pandemi masih sampai hari ini. Nah, karena kondisi seperti yang saya sampaikan tadi, dan kami ada kewajiban untuk menyelesaikan kewajiban seperti ke Pemda, dan total keuntungan itu masih berupa piutang, maka mau nggak mau kami harus mendapatkan piutang tersebut. Dalam perjalanannya, sebenarnya usaha-usaha sudah dilakukan dari awal, gitu. Untuk memberitahu dari dulu ini sudah dilakukan sebenarnya, cuman karena penerapannya tidak konsisten, sehingga pelanggan mungkin merasa tidak perlu terlalu memperhatikan. Nah, setelah bulan September, karena ada kebijakan dari Bapak Direktur, kita menghapus seluruh denda. Harapannya dengan menghapus seluruh denda, masyarakat bayar. Tetapi sampai bulan September itu juga tidak ada perkembangan apa-apa, sehingga akhirnya diputuskan kita strict jalankan aturan. Di samping juga seperti yang dijelaskan tadi, sistem informasi keuangan kita juga kita sedang berbenah. Dari yang manual kemarin kita sudah menggunakan aplikasi. Nah, dalam posisi seperti ini, semua aturan kan masuk ini ke aplikasi, sehingga mau nggak mau di bulan Oktober itu semua sudah muncul dan kita harus dapatkan. Nah, setengah dengan perjalannya waktu, seluruh kewajiban kita ke Pemda kita bisa selesaikan, dan apa yang menjadi harapan kami, piutang juga bisa semakin menipis. Dari 2,4 kita sudah sisa piutang kita 1,5 M. Itu. Ketidakkonsistenan kami inilah yang dari dulu yang membuat besarnya tunggakan seperti yang disampaikan oleh Bapak Direktur tadi, ada sampai dari tahun 2011, Pak. Dan banyak juga dari pelanggan-pelanggan yang paling banyak itu memiliki tunggakan di atas 4 bulan. Jadi hitungan umur piutang kami itu di atas 4 bulan semua. Gitu. Nah, tetapi menyingkapi kondisi yang ada, kami juga manajemen atas izin juga Direktur, kami juga maklum kalau masyarakat kemudian bereaksi, wajar. Di Bangli terjadi reaksi, tidak seperti di Kabupaten PDAM, di kabupaten lain yang memang dari awal sudah strict menerapkan. Di PDAM Bangli, barang lama ini menjadi barang baru, sehingga semuanya bereaksi. Tapi terhadap kondisi seperti itu, menyingkapi kondisi seperti itu, kemarin Bapak Direktur sudah mengeluarkan juga kebijakan bagi pelanggan yang memiliki tunggakan dalam jumlah tertentu. Itu kebijakan namanya, jadi Pak Direktur yang akan menentukan orang boleh mencicil atau tidak, atau manajemen yang akan menentukan. Ada kelonggaran untuk melakukan pencicilan, tetapi tidak seluruhnya. Dan pemberlakuan denda ini bisa saya sampaikan urutannya. Apabila pelanggan dalam 1 bulan tagihan tidak menyelesaikan kewajibannya sampai tanggal 20, maka setelah tanggal 21 sampai akhir bulan di bulan tagihan tersebut, terhadap kewajiban pelanggan dikenakan denda 10.000. Karena itu sudah masuk hitungan piutang di kami, bukan penerimaan lagi, dia sudah masuk hitungan piutang. Nah, apabila kemudian masuk
tanggal 1 bulan berikutnya pelanggan juga belum melakukan kewajiban, kita memberlakukan denda segel atau dalam bahasanya denda cabut segel yang nilainya itu 25.000. Nah, apabila denda ini juga setelah masuk ke posisi ini pelanggan juga tidak melakukan kewajiban, maka begitu bulan baru, berarti ini sudah lewat sebulan nih, pelanggan dikenakan denda yang tadi salah bukan 25, 45, ya denda segelnya 45, dan kemudian di tanggal 1 bulan berikutnya kena cabut sementara sebesar 250.000 denda, nilai dendanya. Dan apabila setelah memasuki ini 250 ini cabut sementara, artinya begini, pada saat pelanggan menyelesaikan kewajibannya ditambah denda 250.000, maka pelanggan tersebut tetap bisa menjadi pelanggan PDAM. Nah, apabila dia lewat 1 bulan setelah kena cabut sementara, maka terhadap sambungan pelanggan itu dicabut total. Artinya dia sudah dicabut sebagai pelanggan PDAM. Apabila pelanggan ingin mengaktifkan kembali terhadap posisi pelanggan tersebut, diwajibkan menyelesaikan seluruh tunggakannya ditambah biaya sambungan baru. Gitu. Berapa jadinya? Kalau sambungan baru sekarang mungkin di 2,5 sampai 3 juta. Tapi perlu digarisbawahi seperti yang sering disampaikan oleh Bapak Direktur, denda bukan target pendapatan PDAM. Karena bahasa di lapangan ada yang bertanya, kan ini denda kemana? Itu semuanya denda karena sistem yang kita pergunakan sekarang itu sudah berbasis IT, semuanya pendapatan kita terintegrasi secara jadi denda itu masuk ke komponennya PDAM, tidak ada yang aneh-aneh lagi. Yang perlu digarisbawahi itu bahwa denda bukan target pendapatan kami. Bahkan dalam setiap penyusunan anggaran kami, meskipun di anggaran itu ada posisi pos denda, tetapi dari sisi grafik dalam tahun anggaran itu kita buat grafiknya menurun, bahkan target kami 0 denda, 0 rupiah. Yang mana artinya efisiensi penagihan kami menjadi 100% jika dikompres dengan pendapatan. Seperti itu. Sebenarnya surat pernyataan dari awal, karena kita kan perusahaan nih, dari awal pada saat orang mendaftar menjadi pelanggan PDAM, di situ sudah ada surat pernyataan yang disign oleh pelanggan bermeterai. Sudah dicantumkan juga nilainya itu, nominalnya. Itu mengikuti kalau yang sekarang ini kan dari awal ini, nggak mungkin itu nilainya ada. Tetapi di situ ada item yang menyatakan bahwa pelanggan bersedia mengikuti seluruh aturan yang diberlakukan terkait dengan mereka mengikatkan diri menjadi pelanggan PDAM. Mulai dari 2020. Tapi sebelumnya itu 10/25/250. Kita merubah di posisi denda segelnya. Karena harapan kami dengan naiknya denda, orang lebih reaktif untuk melakukan kewajiban. Berarti yang 10.000 itu dari tahun berapa? 17 sudah ada, 17. Oh, 17. 10.000-nya 2020. 10.000-nya 2020. Sebelumnya berapa itu? 5.000, 5, 25, 250. Artinya ada kenaikan di 2020 ya? Tapi perlu digarisbawahi itu bukan target pendapatan, itu hanya untuk mensupport besaran nilai itu untuk mensupport masyarakat lebih disiplin untuk melakukan kewajiban. Jadi jangan ada pandangan PDAM ingin mendapat pendapatan dari denda, tidak ada. Pak, mungkin bisa diperjelas soal kenaikan dari 5.000 ya di 2017 menjadi 10.000 di 2020, termasuk tadi yang 25 naik jadi 45.000 itu. Mungkin apa pertimbangannya, Pak? Pertimbangannya begini,
berdasarkan data yang kami miliki, pemberlakuan yang sebelumnya itu tidak memberikan hasil yang signifikan. Tidak ada kenaikan, bahkan kecenderungan ada diabaikan, Pak. Kecil ya. Iya, karena kecil. Dan ini pun kita sudah koordinasikan dengan teman-teman PDAM seluruh Bali. Teman-teman PDAM seluruh Bali memberlakukannya nilainya sama. Hampir merata sama. Bandung juga. Atau mungkin mempertimbangkan kondisi ekonomi juga, Pak. Karena yang tadi kan disebutkan pertimbangannya karena terlalu kecil dan tidak memberikan efek jerah kan itu. Ya. Nah, mungkin ada pertimbangan ekonomi apalagi di tengah pandemi ini, Pak. Begini, kalau itu sudah kami perhitungkan betul dengan keluarnya kebijakan rektor menghapuskan denda. Penghapusan denda itu denda untuk sampai bulan September, artinya September mundur itu tidak ada denda, meskipun harusnya ada pemberlakuan, gitu Pak. Tetapi dengan dengan dihapuskannya denda, justru kami harapannya denda dihapus, orang bayar justru meningkat. Bayar. Semua berapa persen di unit-unit? Udah 0% gitu. Apa memang yang kena denda kebanyakan di wilayah kota, Pak? Banyak. Karena di unit kan sedikit ya. Karena toleransi kita tinggi kan kalau ya mau dibantu kita ada bayar, karena bisa sekarang karena ada sistem, kita juga dibicara oleh audit. Pak, kalau soal kebijakan melakukan kelonggaran cicilan gimana maksudnya, Pak? Artinya begini, kita target denda, sebenarnya target ini kan kita mengambil jam 2,5 miliar yang tercecer tagihan kita ini. Kita kasih kebijakan, yang penting ada niat mereka membayar, semua tagihan itu kan harus dibayar. Ya karena terlalu banyaknya itu kita bisa angsur gitu. Tapi maksimal kita ada batas ini paling 3 kali atau berapa kali, tapi itu harus ada, yang penting ada niat atau mereka membayar gitu loh. Tanpa mereka itu ya kita cabut. 10 juta. Ada sampai 15 juga ada. 15 juta per pelanggan juga ada. Satu pelanggan. Ada. Itu pelanggan rumah tangga atau Rumah Rumah tangga, banyak rumah tangga. Tapi ini Pelanggan juga sampai ada. 2 juta ya. Makanya itu yang tercecer itu kita kejar sebenarnya. Makanya yang terimbas ini yang tadi kan kita laporkan itu memang yang tercecer itu 5% dari pelanggan itu yang 5% itu memang memenuhi kewajiban disiplin. Ini yang terkena imbas ini ya, makanya yang jadi viral untuk hari ini. Yang maklum lah ya. ada yang rajin nantinya. Iya, ya rajin kita karena sistem dan Setiap orang komen di FB kan lumayan itu 5% dari Kira-kira kenapa? pertanyaan yang kami pertanyakan pada diri kami juga nggak tahu apa takut dibully kayak sekarang apa gimana kan gitu. Oh gitu ya. Tapi dihitung terus ya. Ini terus kan nggak mungkin nanti. muncul sekarang di sistem itu muncul sekarang. Rekening ada satu kasus, mereka itu dicabut tapi rekeningnya tidak dibayar, muncul sekarang. Makanya kemarin ada nggak dicabut tapi rekeningnya belum dibayar, ya muncul lagi. Nah itulah dalam keadaan itulah kita gandeng kejaksaan. Artinya kita kejaksaan secara fisik, kita untuk yang punya atau legal opinionnya, apakah kita benar melakukan seperti itu aja. Kita Dan pihak kejaksaan support. juga kita. Gitu. Selain denda, apa kan seringkali juga masyarakat mengeluh yang sudah rajin-rajin kadang-kadang bayar, tapi yang dapat bukan air tapi angin aja. Itu gimana Pak sebenarnya Pak kondisi PDAM Jadi kan? silakan itu. Nah itu kan ini kita. Yang jual angin itu orang Terang itu. Baik, mungkin ada masa sedikit dari teknik tentang keluhan masyarakat Pak ya, keluhan masyarakat yang dapat air, sambil Iya. Sampai mana Pak? air tapi juga dapat anginnya juga ya. Iya. Jadi ya, jadi harus kita sadari itu saat air itu kan perlu waktu dia untuk memenuhi pipa, ya waktu untuk memenuhi pipa, sehingga kalau setengah separuh pipa itu ya tentunya yang keluar angin sama air. Itu sering terjadi saat ada pemadaman air karena perbaikan, dan kadang saat ada kerusakan di pipa transmisi, pompa mati seperti itu. Memang ada angin lah dalam situasi seperti itu. Karena sering ini Pak, makanya kan dikeluhkan gitu Pak. Nah ke depan mungkin seperti apa mungkin upaya dari PDAM? Ya, saya namain dikit ini ada yang
belum bisa dijelaskan ini. Karena sumber kita itu semuanya mata air, mata air air. permukaan, gravitasi. Kita seringkali tidak bisa secara pas menghitung produksi kita karena fluktuatif ya. Nah, pada saat tidak terjadi kebocoran, tetapi ada penurunan debit air, secara otomatis kemudian untuk pemenuhan pipa ini terganggu, sehingga di situ pasti ada bubble water, ada gelembung karena pipa tidak penuh isi. Nah, inilah yang kemudian pada saat salah satu pelanggan yang ada di topografi yang ada lebih di atas, sebelum dia dapat air, angin inilah yang keluar. Itu tidak terus-terusan angin kan? Iya. Gitu. Ini memang kondisi alamnya, kami tidak bisa mensiasati. Nah, ke depan dengan kondisi seperti ini, satu-satunya jalan adalah bagaimana terjadi sumber ini tidak lagi fluktuatif. Satu-satunya jalan adalah kita tidak lagi mempergunakan mata air, tetapi kita mempergunakan sumber yang lebih terukur, yang seperti saya bilang tadi, bendungan, contoh. Jadi secara detail kita bisa ukur kalau 100 liter per detik, umpamanya bisa tetap 100 liter. Udah ada rencana bikin bendungan? Rencana 15 tahun yang lalu sudah pernah kita usulkan, dan itu entah bagaimana, yang itu karena ini ke pemerintah daerah. Rencana kami khusus di kota itu adalah bendungan di Tukadun Langit, Taman Sari. Tetapi PDAM tidak mungkin bisa melakukan karena itu biayanya sangat tinggi sekali. Kalau masih mata air, kami tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada bubble water lagi. Pasti tetap ada. Karena fluktuasi produksi kita tidak bisa memastikan. Itu terhadap kondisi itu mungkin nggak ada keringanan mungkin bagi masyarakat Pak, kaitan dengan itu. Karena ini bersifat sangat subjektif, kami tidak bisa mengambil kebijakan. Contoh ini, si A mengaku di situ angin keluar, bisa aja kemudian si B juga sama mengaku gitu. Nah, ukurannya kita tidak tahu, Pak. Tapi yang pasti, karena pelanggan yang akan bayar, kalau angin keluar cepat ditutup lah, jangan dibuka terus. Akhirnya kan memang kalau pelanggan nanti merasa dia harus bayar air, ya maka kalau masih angin keluar ditutup dulu lah, ditunggu. Sama halnya keluhan masyarakat, pada saat macet, pada saat tidak ada air, bagaimana tanggung jawab PDAM? Ya masyarakat nggak usah bayar, kan nggak pakai air. Yang harus bayar kan kewajiban pada saat ada air. Kalau pada saat air mati kan meteran pelanggan juga nggak mudah. Tapi nggak ada beban, Pak? Ada beban bulanan, kena nggak? Beban bulanan tetap administrasi 10.000. Nah itu kan rugi juga masyarakat, Pak. Dari awal itu ada perjanjiannya. Sudah ada ya? Ya, kan sama dengan PLN, Pak. Dari awal kan udah ada perjanjian. Itu 2.000. Pada intinya belum ada solusi soal kesan menjual angin itu ya, karena tadi kan disebutkan akan membangun bendungan. Tapi solusinya ada seperti yang dia bilang tadi, tetapi kalau dalam waktu dekat karena itu harus campur tangan pemerintah karena biayanya besar, dari kami belum bisa memastikan. Solusi ada, tetapi kami memastikan belum bisa. Artinya terrealisasi ke pelanggan kan belum bisa ya. Belum bisa. Karena seperti Pak bilang tadi, ketika angin keluar harus tutup kan itu. Ya, gitu. Yang sebagai pelanggan juga nih Betul, kan. ya. Berhari-hari begitu kan jadinya susah untuk dengan airnya, Pak. Nah, posisi Bapak itu topografinya agak di atas sih. Enggak di Sidawul. Ini sebagai pelanggan Ya, Hmm. Nah, kalau di Sidawul, nah ini mungkin lebih ke teknik gitu. Ya. Karena sudah spesifik. Karena sudah berhari-hari dia. Ya. Udah yang tutup, buka lagi, angin lagi kan gitu. Kan berhari-hari gimana solusi? Solusinya begini Bapak. Kalau di kantor pusat karena kita tidak terima laporannya, ini baru kita terima. Monggo Bapak kalau seperti itu langsung ke unitnya. Ke unitnya. Iya, ke unit. Iya. Jadi sampaikan itu. Kami hari ini bertekad. Setiap aduan pasti kami tangani. Itu udah pasti. Tidak akan ada kami menyisakan aduan. Minimal kami beri jawaban. Tambahkan juga, kenapa juga kan banyak keluhan itu angin ya. Satu, masalah plastik yang kami sampaikan itu kita jaringan, Pak. Jaringan kita, mungkin berdasarkan itu nanti 70 ya, 7 itu, kemudian
peta jaringan itu kita juga Tidak. peralihan itu juga dari beberapa direktur itu tidak ada yang jelas. Artinya tapping IT apa, kasih dawo itu kan, nah kalau khusus di Taman Bali, si dawo itu udah amburadul sekali.